Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi sokhri sodri wa yassirli amri wa khlu 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 5 pertanyaan yang ditugaskan oleh dosen saya. Semoga jawaban-jawaban ini menjadikan sebuah ilmu yang bertambah. Atau nanti ada sebuah jawaban-jawaban yang memang kurang tepat atau kurang pas, maka saya mohon dimaafkan karena keilmuan saya begitu rendah. Namun semoga kesalahan-kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jelaskan bagaimana keharuman Islam dan bagaimana pengaruhnya terhadap Eropa di zaman Bani Umayyah. Kalau kita melihat bahwasanya di dalam ilmu pengetahuan umat Islam pada saat itu, di antaranya ialah ilmu kedokteran, bahwasanya Ar-Raji, salah satu ulama yang begitu luar biasa, membuat hal-hal yang baru. Untuk apa? Untuk pertama kemajuan Islam, yang kedua ialah disebarkannya kepada orang-orang pada saat itu sehingga ilmu kedokteran itu meluas. Kalau kita lihat bahwasanya Ar-Raji itu di Eropa itu terkenal dengan Rajes, disebut dengan Rajes, mungkin karena tidak bisa menyebut dengan Ar-Raji yang terkenal ya Rajes. Lalu kalau kita lihat dari ilmu filsafat, salah satunya sama ilmu filsafat dan ilmu kedokteran, diantaranya ialah Ibnu Sina. Kalau kita melihat perdebatan para ulama kontemporer tentang Ibnu Sina, apakah Ibnu Sina itu seorang Syiah atau tidak, saya tidak akan membahas tentang Ibnu Sinanya itu atau tentang profil biografi Ibnu Sinanya itu, tetapi tentang Ibnu Sina bagaimana memberikan kontribusi yang begitu besar tentang ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat di Eropa itu lebih terkenal Ibnu Sina dibanding Auguste Comte. Kenapa? Karena ilmunya yang begitu banyak, ilmunya yang begitu tinggi, sehingga Auguste Comte yang begitu kurang terkenal dibandingkan Ibnu Sina. Awal mula ilmu kedokteran, awal mula ilmu pengetahuan yang kini sampai kepada orang Eropa, awal mulanya dari umat Islam. Terus kalau kita lihat di Eropa itu kalau kita lihat di Eropa, negara Spanyol, ada yang bernama Gablarte kalau tidak salah. Kalau di dalam bahasa Arab ialah Torik at-Torik, Jabal Torik, yang artinya gunungnya Torik. Kenapa dinamakan Jabal Torik? Karena pada peristiwa itu ada sebuah peperangan yang mana Jabal bin Torik itu berperang ke Andalusia untuk merebut Andalusia. Lalu dia memenangkan peperangan itu dan ditambah oleh sahabatnya yang menuturkan kalau tidak salah ada 10.000 pasukan yang dikirimkan lagi yang ingin ikut kepada Jabal bin Torik, meskipun pada awalnya Jabal bin Torik itu tidak menerima akan sebuah kebanyakannya pasukan. Tetapi pemimpin pada saat itu kalau tidak salah Al-Ma'mun membereskan secara tata tertib yang begitu luar biasa. Inilah salah satu contoh bahwasanya umat Islam pada saat itu kokoh, harum, dan sangat terkenal di Eropa. Yang kedua ialah faktor penghantar kejayaan dan penyebab kemunduran Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kalau kita lihat, kalau kita mendengar kata Umayyah, mungkin kita akan sedikit sedih. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya Umayyah itu berdiri
ketika pertempuran dengan saudaranya sendiri, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau kita melihat bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah sekaligus saudara Rasulullah, sedangkan Muawiyah pun sama sahabat Rasulullah. Yang mana pada hal ini saya mungkin sedikit sedih karena Bani Umayyah itu berperang dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu apa faktor kemajuan Bani Umayyah pada saat itu? Kalau kita melihat bahwasanya Bani Umayyah itu terkenal dengan sebuah pembukuan keilmuannya. Yang kedua, terkenal dengan arsitektur bangunannya. Yang ketiga ialah terkenal dengan arsitektur masjidnya. Kalau kita melihat arsitektur masjidnya di salah satu tempat, kalau tidak salah di Kairawan, bahwasanya di Kairawan itu arsitektur masjidnya begitu luar biasa, bangunan-bangunannya yang begitu cantik dan indah, sehingga ini merupakan salah satu penggoda mungkin sedikitnya untuk orang-orang non-muslim untuk masuknya Islam. Karena apa? Tempat ibadahnya saja sudah bersih, tempat ibadahnya sudah cantik. Malahan kalau tidak salah ada ulama mengatakan bahwasanya orang-orang luar itu, orang-orang non-muslim itu sangat tertarik dengan agama Islam karena orang-orang non-muslim itu sangat tertarik oleh orang Islam. Karena apa? Begitu kreatifnya umat Islam memanggil para jamaahnya dengan seruan-seruan adzan, tidak dengan benda-benda. Yang kedua, lalu apa faktor kemundurannya Bani Umayyah pada saat itu? Kemunduran Bani Umayyah pada saat itu yang pertama ialah berontaknya kaum Syiah, yang mana mereka menganggap bahwa seharusnya seharusnya kekhalifahan itu turun setelah Utsman bin Affan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, ia mengatakan seharusnya nabinya itu bukan Nabi Muhammad SAW, tetapi nabinya itu ialah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, munculnya Khawarij. Lalu apa Khawarij itu? Khawarij itu yang keluar daripada barisan Ali bin Abi Thalib. Kenapa keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dan keluar dari Bani Umayyah? Kenapa demikian? Karena pada saat itu mereka berdua kalau tidak salah tidak memutuskan sesuatu ketika ada perdebatan dengan hukum Al-Quran. Maka Khawarij ini sangat keras menentang keduanya, yaitu Bani Umayyah dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ialah Abdullah ibnu Jubair, yang mana Abdullah ibnu Jubair itu memberontak karena apa? Seharusnya setelah turunnya Muawiyah langsung kepada keturunan Abdullah bin Jubair. Yang keempat, biasanya ini yang menjadi hal-hal paling penting untuk dijaga, yaitu ada dua hal. Yang pertama, terjadinya perebutan kekuasaan dengan saudaranya sendiri. Ketika Yazid bin Muawiyah itu turun, siapa yang seharusnya menjadi seorang pemimpin, saudaranya kah atau keturunan anaknya atau anaknya sendiri? Terjadilah perebutan pada saat itu. Yang keempat ialah hidup bermewah-mewahan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam surat Al-Isra ayat 16, ketika kemewahan itu tidak didasari dengan sebuah keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Yang kedua, tentang Bani Abbasiyah. Munculnya Bani Abbasiyah, majunya Bani Abbasiyah, satu, membuka luas untuk non-Arab sebagai pemimpin. Yang kedua, membuka seluas-luasnya untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pindahnya kota dari
ke kota Baghdad, sehingga sedangkan kota Baghdad ini terkenal dengan sejuk dan enaknya. Lalu apa sebab runtuhnya Bani Abbasiyah? Kelemahannya khalifah, merosotnya ekonomi, persaingan antar bangsa, dan konflik antar agama, yang mana salah satunya ialah perang salib. Yang ketiga, lalu apa ibroh yang bisa diambil dari ketiga kerajaan besar, Safawi, Mughal, dan Turki? Yang pertama, jangan boleh hidup kaya tetapi jangan bermegah-megahan. Hidup kaya harus didasari dengan sebuah keimanan. Yang kedua, jauhi peperangan antar saudara. Yang ketiga, jangan jadikan 100% orang-orang non-Islam menjadi sebuah rujukan. Karena saya teringat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walang tardu angka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum." Walang, sedangkan jika lan bertemu dengan fi'il mudhari artinya selamanya. Jangan pernah kalian ikuti Yahudi dan Nasrani. Kenapa saya mengutip jangan jadikan sebagai rujukan? Karena peristiwa ini terjadi pada zaman Turki Utsmani. Yang keempat, bagaimana teori dan cara penyebaran masuknya dan tata cara penyebaran Islam ke Asia Tenggara. Ada 4 pendapat. Yang pertama dari India, yang mereka mengatakan bahwasanya Islam itu masuk dengan kebudayaan, masuk dengan perdagangan. Yang kedua, Islam itu masuk dengan kebudayaan, ini Persia. Yang ketiga ialah masuknya Islam itu dengan perkawinan, ini teori Islam atau disebut dengan teori Arab. Yang keempat ialah teori Cina melalui migrasi orang-orang Cina. Lalu yang pertanyaan kelima, apa teori masuknya Islam di Indonesia dan peranan Wali Songo? Kalau kita melihat teori masuknya Islam ke Indonesia, yang tadi perdagangan ke Samudra Pasai dan atau melalui dengan pernikahan pada abad ke-7. Memang para ulama berbeda pendapat, ulama kontemporer berbeda pendapat kapan masuknya Islam ke Indonesia. Lalu apa peranan Wali Songo tentang penyebarannya Islam? Kalau kita melihat, salah satunya ialah Sunan Kalijaga, yang mana dia itu berdakwah melalui sebuah kesenian. Terus ada yang melalui dengan pendidikan sehingga membuat pesantren, pendidikan, berdakwah atau mengajak kepada orang lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.